Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan pertemuan ketiga e-health dan telemedicine. Anggota kelompok kami yang pertama ada Almira Wulan Kinasi, kemudian Anadaro Mauli Nur Imani El Siregar, kemudian ada Ayu Kusmawati, keempat Guntur Sukmara Harjo, 5 saya sendiri Pita Noviana. Lanjut ke topik yang pertama, definisi e-health menurut WHO 2005. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk kesehatan. Contohnya termasuk merawat pasien, melakukan penelitian, mendidik tenaga kesehatan, pelacakan penyakit, dan pemantauan kesehatan masyarakat. Aplikasi pendukung e-health. Electronic Medical Record atau Electronic Health Record, EMR atau EHR. Kedua, telemedicine. 3, mobile health atau mHealth. Keempat, surveillance system. Kelima, consumer health informatics. Keenam, e-learning for health science and medical research. Kemudian ada electronic medical record atau disingkat EMR. Electronic Medical Record atau rekam medis elektronik adalah catatan elektronik informasi catatan kesehatan pada individu yang dapat dibuat, dikumpulkan, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter dan staf resmi dalam satu organisasi perawatan kesehatan. Rekam medis terkomputerisasi yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan mempertukarkan berbagai informasi kesehatan individu antar penyedia layanan kesehatan dalam sebuah fasilitas pelayanan kesehatan atau RS, puskesmas, dan klinik. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Ayu. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Electronic Health Record atau EHR. Electronic Health Record atau rekam kesehatan elektronik adalah catatan elektronik informasi catatan kesehatan pada individu yang sesuai dengan standar interoperabilitas yang diakui secara nasional dan dapat dibuat, dikumpulkan, dikelola, dan dikonsultasikan oleh dokter dan staf resmi di lebih dari satu organisasi perawatan kesehatan. Rekam kesehatan terkomputerisasi yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, dan memberikan akses dari berbagai ringkasan informasi pasien antar organisasi kesehatan dan penyedia layanan kesehatan lainnya, seperti lintas area atau letak geografis. Baik, selanjutnya ada mHealth atau mobile health, yaitu penggunaan teknologi mobile seperti ponsel atau telepon genggam untuk pengumpulan data individu dan layanan informasi interaktif. Adapun contoh mHealth yang pertama, real-time monitoring untuk kesehatan individu seperti monitoring DM, hipertensi, dan lain-lain. 2. Dukungan pengobatan, konsultasi kesehatan, dan promosi kesehatan seperti SMS reminder. 3. Dukungan diagnostik dan pengobatan serta komunikasi antar petugas kesehatan. 4. Informasi kesehatan untuk praktisi, penelitian, dan pasien. 5. Pengumpulan data untuk surveillance kesmas. Next. Selanjutnya, Personal Health Record atau PHR. Personal Health Record atau rekam kesehatan terkomputerisasi dibuat dan dikelola seorang individu yang proaktif dalam pengelolaan catatan kesehatan sendiri. PHR dapat menyimpan 1. Status alergi, 2. Efek samping obat, 3. Penyakit kronis, 4. Riwayat keluarga, 5. Riwayat sakit dan rawat inap, 6. Obat-obatan, 7. Diet dan olahraga, 8. Hasil tes yang pernah dilakukan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Ananda. Selanjutnya akan menyampaikan tentang telemedicine. Telemedicine adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang digabungkan dengan kepakaran medis untuk memberikan layanan kesehatan, mulai dari konsultasi, diagnosa, dan tindakan medis, tanpa terbatas ruang atau dilaksanakan dari jarak jauh.
Manfaat telemedicine: 1. Mempercepat akses pasien ke pusat-pusat rujukan. 2. Mudah mendapatkan pertolongan sambil menunggu pertolongan langsung dari dokter pribadi. 3. Pasien merasakan tetap dekat dengan rumah sakit di mana keluarga dan sahabat dapat memberikan dukungan langsung. 4. Menseleksi antara pasien-pasien yang perlu dibawa ke rumah sakit dan pasien-pasien yang tidak perlu perawatan di rumah sakit akan tetap tinggal di rumah. Selanjutnya, telemedicine adalah telehealth yang dilakukan oleh profesi medis. Ini mencakup 4 bidang aplikasi. Telementoring: perangkat digunakan untuk memantau tanda-tanda vital pasien dari jarak jauh di rumah atau lebih luas lagi di luar lingkungan rumah sakit. Data dikirim untuk dianalisis oleh dokter. Yang kedua, telekonsultasi. Pasien berkonsultasi dengan dokter yang berada di tempat yang berbeda. Pasien mungkin tidak didampingi oleh profesional kesehatan lain. Yang ketiga, telekeahlian adalah bentuk telekonsultasi khusus di mana seorang dokter meminta pendapat rekannya saat pasien tidak ada. 4. Telebantuan. Profesional kesehatan jarak jauh membantu seseorang, umumnya profesional kesehatan lainnya, untuk melakukan tindakan medis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Almira. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang telemonitoring. Telemonitoring terdiri dari transmisi data klinis, radiologis, atau biologis. Data dapat dikumpulkan oleh pasien atau profesional kesehatan. Interpretasi data ini dapat mendorong keputusan pengobatan. Telemonitoring adalah aktivitas medis sinkron karena didasarkan pada aliran informasi pasien yang dikumpulkan dan dikirimkan segera. Telemonitoring didasarkan pada transmisi data pasien yang berhubungan dengan kesehatan secara teratur dan otomatis selama aktivitas kehidupan sehari-hari. Pengambilan dan transmisi data dapat dilakukan oleh perangkat medis implan, misalnya defibrilator cardioverter implan, perangkat medis eksternal, atau perangkat medis non-eksternal. Dalam hal titik waktu dan skala waktu, data pasien dapat dikumpulkan baik secara terus-menerus pada waktu yang telah diprogram sebelumnya atau selama kejadian tertentu. Sinyal dapat dianalisis secara terus-menerus atau hanya setelah terjadinya peringatan. Lanjut. Pemantauan kehamilan beresiko adalah contoh yang baik dari penggunaan perangkat eksternal. Beberapa rumah sakit di Paris khususnya menggunakan telemonitoring janin pada wanita hamil yang menderita diabetes atau gagal ginjal. Ketika diterapkan sebagai bagian dari perawatan di rumah, teknik ini lebih murah daripada rawat inap tradisional dan menjamin tingkat pemantauan yang sama. Secara lebih umum, penggunaan perangkat eksternal untuk telemonitoring kondisi kronis adalah bidang yang berkembang pesat dan mencakup dialisis peritoneal di rumah, pemantauan pasien dengan hipertensi atau defisiensi pernapasan kronis, pemantauan glikemia atau penderita diabetes, penyesuaian pengobatan antikoagulan, dan lain-lain. Perangkat ini memungkinkan intervensi dilakukan secara cerdas dan lebih awal daripada di kantor dokter atau di rumah sakit. Dibacakan oleh Mas Guntur. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan sebelumnya. Langsung ke topiknya aja. Teleconsultation. Teleconsultation memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter berada di tempat lain. Yang kedua, tenaga kesehatan lain mungkin hadir bersama pasien untuk memberikan bantuan jika telekonsultasi melibatkan dua dokter. Dokter dengan pasien disebut sebagai dokter peminta. Sedangkan dokter jarak jauh disebut sebagai dokter yang diminta. Oleh karena itu, telekonsultasi merupakan
tindakan medis sinkron yang dilakukan secara nyata waktu dengan kehadiran pasien. Telekonsultasi pada dasarnya didasarkan pada konferensi video. Hal ini mengatasi masalah yang berkaitan dengan jarak dan sampai batas tertentu, memungkinkan pasien mendapatkan konsultasi lebih cepat. Pasien mungkin merupakan pasien rawat jalan di rumah, menerima perawatan di rumah, atau tinggal di panti jompo atau tempat perawatan kesehatan. Telekonsultasi juga memberikan manfaat bagi pasien seperti yang telah dibuktikan dalam gerontologi klinis dan manajemen penyakit kronis dan pengasuh serta lingkaran keluarganya dalam peningkatan status psikologis mereka. Dalam selanjutnya teleasisten. Nah, dalam teleasisten ini seseorang profesional perawat kesehatan membantu profesional perawatan kesehatan lain untuk melakukan tindakan diagnostik atau terapeutik pada pasien. Ini adalah aktivitas yang sinkron dan profesional perawatan kesehatan yang hadir bersama pasien. Belum tentu seorang dokter. Meskipun contoh paling terkenal dari teleasisten adalah bedah jarak jauh. Jenis aktivitasnya juga berlaku untuk pencitraan jarak jauh dan dapat disesuaikan dengan aplikasi dalam situasi darurat dan tempat terpencil. Operasi telesurgikal pertama yang disebut operasi Lindbergh dilakukan pada tahun 2001, terdiri dari cholecystektomi dan berlangsung selama 45 menit. Pasien berlokasi Strasbourg, Prancis, dan ahli bedah berlokasi di New York. Mengoperasikan lengan robotik melalui sambungan serat optik berkecepatan tinggi. Nah, teleasisten sangat penting dalam keadaan darurat medis di mana dokter tidak memiliki akses ke pasien. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan ada kata-kata yang salah, mohon dimaklumi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.